Candi Prambanan dan sekitarnya terletak di sepanjang Jalan Raya Jogja Solo, diapit oleh Gunung Merapi, Merbabu, dan Gunung Kidul. Dibelah oleh Sungai Opak, yakni dataran Prambanan dan dataran Sorogedug. Kedua dataran itu dipisahkan oleh jorokan Gunung Kidul yang dikenal dengan nama dataran tinggi Ratu Boko. Candi-candi di dataran Prambanan yaitu Candi Sambisari, Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Sari, Candi Sewu, Candi Bubrah, Candi Lumbung, dan Candi Prambanan. Kemudian candi-candi yang terletak di lembah Sorogedug yaitu Candi Sojiwan, Candi Ratu Boko, Candi Ijo, Candi Barong, dan Candi Banyunibo. Candi Prambanan. Rakai Pikatan adalah raja ke-6 Kerajaan Medong yang memerintah sekitar pada tahun 840 sampai 856. Kemudian, pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C. Alons. Ia berasal dari bangsa Belanda. Colin Mackenzie merupakan seorang surveyor dari bawahan Sir Thomas Stamford Raffles menemukan candi ini. Candi Ratu Boko. Penemu candi ini bernama Haje de Graaf. Nama lengkapnya Hermanus Johannes de Graaf. Ditemukan sekitar abad 17. Ia mendapatkan informasi dari orang Eropa yang berkunjung ke Jawa, yang mengatakan bahwa peninggalan sejarah yang menarik berada di Bokoharjo. Candi Plaosan. Candi Plaosan ditemukan oleh Jan Willem Izerman. Ia merupakan arkeolog Belanda pada tahun 1909. Candi Kalasan. Beberapa sejarawan yang mencoba untuk meneliti sejarah pembangunan candi tersebut adalah Profesor Dr. Johannes Gijsbertus de Kasparis. Sejarawan lain yang juga pernah meneliti adalah Van Rummel. Candi Sewu. Penemu Candi Sewu dapat dikatakan adalah warga setempat yang merupakan petani yang sedang mencangkul di daerah tersebut. Candi Sambisari. Candi Sambisari juga ditemukan oleh petani yang sedang mencangkul di tanah milik seorang yang bernama Karya Winangun pada tahun 1966. Candi Barong. Candi ini ditemukan kembali sekitar abad 20 pada saat kondisi runtuh karena perluasan kebun tebu untuk pembuatan pabrik gula oleh seorang Belanda. Candi Sari ditemukan kembali pada awal abad 20 dalam keadaan rusak parah. Kemudian dilakukan pemugaran yang dipimpin oleh August Johan Bernet Campers yang merupakan ahli arkeolog Belanda. Candi Sojiwan dilaporkan pertama kali oleh Kolonel Colin Mackenzie pada tahun 1813 yang merupakan seorang utusan dari Raffles yang pada saat itu sedang melakukan pendataan informasi kepurbakalaan di Jawa. Candi Bubrah. Candi Bubrah dilaporkan pada abad 17 saat F. Chalons, seorang utusan VOC, mengunjungi wilayah Keraton Mataram. Kemudian keberadaannya terabaikan hingga 1807. H.C. Cornelius, seorang Belanda, membuat gambar Candi Sewu dan candi di sekitarnya. Fungsi Candi Prambanan pada masa lalu adalah sebagai tempat peribadatan warga umat beragama Hindu untuk memuliakan Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dan sampai saat ini, Candi Prambanan digunakan sebagai tempat diadakannya upacara adat umat Hindu. Upacara yang sering diadakan adalah upacara Taur Agung Kesanga, upacara Melasti,
dan upacara lainnya. Selain sebagai tempat upacara adat, Candi Prambanan juga dijadikan sebagai tempat wisata yang didatangi banyak orang, baik dari masyarakat lokal maupun mancanegara. Fungsi Candi Sewu yaitu untuk memuja Buddha sebagai wujud permuliaan terhadap Sang Buddha dan juga sebagai keperluan biksu sangga pada upacara keagamaan. Fungsi Candi Bubra yaitu tempat sembahyang atau beribadat bagi umat Buddha dan sebagai tanda peringatan dan penghormatan kepada Sang Buddha. Adanya Candi Prambanan dan candi-candi di sekitarnya juga memiliki fungsi bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Contoh, dalam dunia perdagangan, pada mulanya masih bersifat barter atau tukar-menukar barang, dan mulai berkembang menggunakan mata uang yang diciptakan sendiri, sehingga transaksi jual beli menjadi lebih praktis untuk perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini pun, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan Candi Prambanan dan sekitarnya sudah dibilang cukup baik. Masyarakat sekitar candi memanfaatkan peluang dengan berdagang, menjual makanan atau minuman, pernak-pernik, dan oleh-oleh atau buah tangan. Sir Thomas Stamford Bingley Raffles. Raffles menganggap Prambanan dan sekitarnya sebagai kota besar, yaitu ibu kota Medang Kamulan atau Mataram kuno, antara abad 8–10. Pendapat ini didukung oleh Profesor Crome. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan tertua di Jawa Tengah adalah Mataram kuno. Menurut Purbocoroko, ibu kota Mataram kuno adalah Kunjara-Kunja, yang berarti asal gajah atau asal liman, dan kemudian menjadi Sleman. Mataram kuno juga disebut kerajaan Medang Kamolan atau Jawa Tengah. Maka, ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa ibu kotanya di Medari atau Medangri, yang berarti kota Medang. Hal ini didasarkan pula karena di daerah ini ditemukan Candi Batu Miring, dan letaknya memang dekat dengan desa Sleman. Raffles berpendapat bahwa ibu kota Mataram kuno berada di dataran Prambanan. Pendapat tersebut didasarkan kenyataan bahwa di dataran tersebut tersebar bangunan-bangunan candi yang sangat menakjubkan. Karena itu, Raffles yakin bahwa bangunan-bangunan yang sehebat itu pasti berada di dekat pusat kekuasaan. Dr. Willem Frederik Stutterheim. Dr. Stutterheim mengatakan Prambanan dan sekitarnya bukan kota tempat tinggal biasa, apalagi ibu kota. Stutterheim berpendapat bahwa candi adalah tempat semacam pemakaman, sehingga tidak mungkin jika Prambanan sebagai ibu kota. Pengertian candi, candika, durga adalah bangunan peringatan yang terkait dengan raja yang meninggal, tetapi bukan makam, sehingga tidak ada jasad dalam bangunan itu. Candi adalah badan baru atau personifikasi wadah raja yang dicandikan atau didewakan. Walaupun ada kaitannya dengan Dewi Maut atau Dewi Durga, tetapi candi tidak berkaitan dengan kematian. Stutterheim yang mengatakan bahwa bangunan candi itu merupakan personifikasi wadah dari tokoh yang wafat dan didewakan. Meskipun candi itu bukan makam raja-raja, tetapi bernuansa makam, yakni tempat pendewaan atau pemujaan. Oleh karena itu, tidak mungkin di tempat seperti itu dijadikan tempat bersemayam raja atau ibu kota.